agar di hari kiamat kelak kita tidak menyesal, maka segerakan perkara-perkara berikut ini. Setidaknya ada 9 perkara yang mesti kita segerakan, mumpung kita masih punya waktu, masih punya usia. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Mudah-mudahan 9 poin ini 2 jam selesai. Tapi kita mesti selesaikan jam 6 ya, setengah jam ya. 40 menit ya Bu ya. Bapak sekalian, kita selesaikan 9 poin ini dengan ringkas. Karena ini kadang-kadang kita lupa ini. Merasa umurnya masih panjang, aku kan masih muda ya. Tetangga 92 tahun masih sehat tuh. Masya Allah, seorang ibu 92 tahun masih sehat. Ketika ditanya apa amalannya, cuma 2, zikir dan tilawah Al-Quran. Di antara zikirnya apa? Banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan kita nggak terlambat nih. Kalau lupa istighfar, perbanyak istighfar. Dan Allah memang sangat senang bagi orang yang suka istighfar. Ini poin yang pertama dalam rangka bertaubat. Ada tema khusus dikaitkan dengan lautan manfaat dengan istighfar itu. Disebutkan di Al-Quran pada surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10, 11, 12. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Niscaya akan diturunkan hujan lebat yang menyuburkan dan tambahan harta, anak keturunan, kebun-kebun yang luas dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi Allah sangat senang kalau kita banyak mohon ampun, terutama di penghujung malam. Memang merupakan amalan calon ahli surga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tidurnya itu di penghujung malam. Jam 3 kita bangun, alhamdulillah, paketnya tahajud. Kemudian berenanglah di lautan istighfar agar Allah berikan pada kita ampunan dan terkabulnya doa. Ini penting. Jadi nomor 1 adalah segera bertobat sebelum ajal tiba. Taubat vertikal dan taubat horizontal. Taubat vertikal kita kepada Allah atas dosa kita telah lakukan. Karena manusia itu tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pasti punya dosa, punya kesalahan. Namun yang paling baik yang berdosa, yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah bertaubat, jaga taubatnya. Jangan hancur last minute. Taubat sudah bagus tapi last minute berakhir dengan penderitaan. Kenapa? Melakukan perbuatan dosa yang berujung dengan berakhirnya hidup, yaitu maut menjemputnya ketika sedang bermaksiat. Itu yang paling ditakutkan. Jadi menyegerakan taubat maksudnya juga menjaga taubat. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi'amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi'amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya itu luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hayatnya dia bermaksiat, sedang maksiat nyawanya dicabut, meninggallah dia dengan gelar su'ul khotimah,
Na'udzubillah min. Wa inna rajulan la ya'malu zaman at-tawil bi amalin ahli nar. Summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka. Amal buruknya luar biasa, seolah setinggi gunung sedalam lautan dosanya. Tapi jelang akhir hayatnya sempat dia bertaubat kepada Allah. Meninggal dia dalam perjalanan hijrahnya itu. Gelar dilekatkan untuknya husnul khotimah. Ada pelajaran di sini. Orang awalnya baik, akhirnya buruk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Pilih mana, Pak? Pilih mana, Bu? Kira-kira, Bu? Awal baik, akhir buruk, atau awal buruk, akhir baik? Semoga kita istiqomah awal baik, akhir. Itu maksudnya menjaga taubat. Ini rincian tentang taubat ini banyak sekali, tapi yang paling penting, berbahagialah kita menjadi pencinta masjid. Sebab ketika kita masuk masjid langsung dipuji oleh Allah. Ini orang yang suka taubat ini karena dia memakmurkan masjid. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Allah cinta, Allah suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Jadi berbahagialah kita menjadi pencinta masjid. Sebab dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup nomor yang pertama dengan sebuah ungkapan kalbu. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Kiamat masih kapan? Tapi sekarat paling dekat itu. Sore masih ngobrol, tahu-tahu malam dapat berita sudah berpulang ke rahmatullah. Maka berbahagialah ahli taubat ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat, ingat-ingat Quran suratnya? Surat 2 ayat 222. Ini bukan 02, bukan. Di surat 2 ayat 222. Allah cinta pada orang yang bertaubat. Baik, ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Segera tegakkan sholat sebelum habis waktunya. Yang dimaksud bagi kaum pria tentunya sholat berjamaah di rumah-rumah Allah. Bagi ibu-ibu nggak ada kewajiban, tapi alhamdulillah setiap Sabtu ada ta'lim di Masjid Raya ini. Alhamdulillah. Yang paling penting sholat itu jadikan sebagai kebutuhan kita, karena sholat itu akan melindungi kita. Meninggalkan sholat berarti akan celaka. Wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan atau perlindungan dari Allah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Oh, kita nggak meninggalkan lagi, bahkan berjamaah. Alhamdulillah. Subuh ini 500 orang jamaahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Apalagi Ramadan ya 1000 kali ya. Masya Allah. Kenapa subuh? Sebab memang orang-orang munafik itu enggan, tak mau lagi sholat subuh berjamaah. 2 waktu sholat itu menjadi pembersih hati agar terbebas dari benih-benih kemunafikan. Itu yang Rasul katakan, inna athqala sholatin alal munafikina sholatil isya wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, mereka tak mau lagi, mereka enggan untuk menghadiri jamuan sholat berjamaah 2 waktu, Isya dan subuh. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam 2 waktu tersebut,
niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak. Alhamdulillah. Tangerang sampai di sini nggak terlalu jauh, setengah jam sampai. Alhamdulillah, masya Allah. Saya ringkas ya nomor yang kedua ya. Intinya jangan tinggalkan sholat berjamaah. Masya Allah. Ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai sosial yang dibangun dengan sholat berjamaah. Insya Allah itu akan mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin. Yang ketiga, segera tunaikan zakat sebelum datang bala. Karena zakat menolak bala. Ustadz, kenapa tidak disebut sodakoh? Kalau sodakoh itu umum, segala kebaikan. Kullu amrin bil ma'ruf sodakoh. Kullu tasbihatin sodakoh, kullu tahmidatin sodakoh, kullu tahlilatin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu nilai sedekah. Tapi orang sering lupa ini urusan zakat ini. Padahal sudah dapat ketentuannya ketika nisab dan haulnya sudah tercapai. Maka hati-hati, ancamannya berat. Suatu hari ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sodakotin a'dhamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Ini dikaitkan dengan waktu. Mungkin kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian, sedekah apa yang paling besar pahalanya, kita akan menjawab barangkali membangun masjid, membangun rumah tahfiz, pesantren, menyantuni anak yatim dan sejenisnya lah ya. Tapi Rasul tidak menjawab itu ternyata. Rasul mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'bulul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah kau tunaikan dalam 4 momentumnya. Pertama, ketika engkau dalam keadaan sehat. Sehat udah masuk takaran nisab dan haulnya, zakat nggak dikeluarkan, hati-hati nanti menuai ancaman yang berat. Kedua, ketika sedang pelit, merasa sedikit yang dimiliki, padahal mesti ditunaikan, itu bukan haknya. Lawan itu besar pahalanya. Yang ketiga, saat takut miskin, ditunaikan sedekah atau zakatnya, masya Allah, Allah akan turunkan berkah untuknya. Dan yang keempat, ketika seseorang berharap dengan banyak kekayaan, itu fulan bin fulan kekayaannya luar biasa, tapi nggak pernah zakat. Kita nggak boleh seudon pada seseorang, barangkali tidak di sini tapi di tempat lain. Kita harus nudon pada teman-teman kita yang Allah anugerahkan kekayaan, semoga bermanfaat untuk umat, kan begitu. Yang paling penting kita introspeksi. Saya ulangi, 4 waktu yang paling tepat mengeluarkan sedekah termasuk zakat adalah ketika kita dalam keadaan sehat. 2, ketika dalam keadaan pelit, sedang menahan hartanya. Yang ketiga, waktu takut miskin. Dan yang keempat, saat kita berharap dengan banyak kekayaan. Hati-hati. Khusus tentang ini ada penyesalan di akhirat kelak yang mengabadikan di Al-Quran pada surat Al-Munafikun. Surat yang ke-63 ayat di nomor 10. Apa itu penyesalannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, seandainya Kau berikan padaku tenggang waktu walau sejenak saja untuk kembali ke dunia, aku ingin bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Maka tunaikan, jangan kita tunda. Mudah-mudahan nomor yang ketiga ini senantiasa mengingatkan kita, sebab itulah salah satu cara untuk kita mendapatkan jalan husnul khotimah. Tambahannya, bonusnya banyak. Yang penting kalau kita keluarkan zakat sedekah jangan salah niat. Apa itu maksudnya? Keluarkan sedekah zakat agar nilai nominalnya bertambah 1 kali 700. Jadi kalau sedekah 1 juta dapat 700 juta, nanti salah niat. Pahala dan berkahnya betul, tapi kalau nominal nanti dulu, berkah itu betul. Hari ini kan sedang viral ya, tak usah kita sebut nama, kita doakan saja kebaikan untuk saudara kita yang terlanjur salah sedekah, dianggap investasi gitu ya.
hati-hati, kita doakan saja semoga urusannya mudah ya. Karena bagaimanapun beliau adalah pernah menjadi pencerah dan hari ini sedang viral itu dibicarakan. Kita tidak menggibahinya, mendoakan saja semoga Allah mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, saudaraku beribu surga pecinta ilmu, segera selesaikan hutang, kalau tidak jadi perkara berat di akhirat. Ini hadisnya banyak banget nih, tapi langsung saya potong kompas saja deh. Jangan sampai bangkrut di akhirat asbab hak orang terzolimi, hutang tidak kita selesaikan di dunia. Hadis muflis itu kan sangat mengerikan. Atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah yang tak punya harta dan perhiasan. Maka Rasul menjelaskan dengan rinci, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumil qiyamati bis salatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqatin wa amalin aw kama qala. Yaitu orang yang di hari kiamat kelak datang membawa sejumlah pahala yang sangat banyak. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, bahkan pahala amal solihnya. Namun kemudian datanglah orang-orang yang dulu di dunia dia zolimi, termasuk diantaranya dia rampas haknya, tidak dia tunaikan kewajiban membayar hutang itu. Apa nggak ngeri nanti kalau bangkrut di akhirat? Apa yang terjadi? Faturiha finnar, sumaturiha finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang bagaimana kalau kebalikannya Bapak Ibu sekalian? Orang yang punya hutang kepada kita, apa yang mesti kita lakukan? Apa kira-kira Bu? Ada 3 opsi. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 280. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Gimana tuh caranya? Beri dia tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Sampai kapan ya? Barangkali sampai pindah ke Kalimantan ya. Barangkali. Jadi pindah nggak sih kira-kira kita? Allahu alam ya. Masya Allah. Allahu alam. Pertama kita beri dia tenggang waktu. Yang kedua, sebagian kita sedekahkan untuknya. Saudaraku, aku tahu engkau dalam kesulitan, bayar separuh saja hutangmu, separuh aku ikhlaskan. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, ikhlaskan semua. Bapak Ibu kira-kira gimana prakteknya 3 opsi ini? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Tenggang waktu, infak separuh, atau semua sedekahkan? Pilih mana kira-kira? Tenggang waktu ya. Masya Allah. Ini urusan hutang jangan sembarangan ini. Tapi ya saya ringkas nih, masih ada banyak poin nih. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, segera minta maaf kalau punya salah. Kalau tidak akan memberatkan dibalas di akhirat. Ini juga masuk juga hadis muflis ini. Urusan hati jangan main-main. Ketika kita punya salah, selesaikan. Jangan ragu untuk minta maaf. Jangan merasa gengsi untuk minta maaf. Ingat, urusan kita pada makhluk. Ustadz, gimana kalau sebaliknya Ustadz? Orang yang zalim pada kita, dia buat salah sama kita gitu ya. Apa kira-kira kita lakukan? Maafin gak? Pahalanya besar itu. Masya Allah. Ada cara mudah untuk memaafkan kesalahan orang. Ambil surat cinta Allah Al-Quran. Itu surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 40. Kalau itu kita renungkan, kita praktekkan, insya Allah mudah memaafkan kesalahan orang. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan dari sebuah perbuatan buruk, tindak kezaliman adalah perlakuan yang sepadan atau setimpal. Tapi bagi orang yang dizalimi, disakiti, kemudian dia memaafkan,
bahkan berbuat baik kepadanya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi kita boleh Pak ngebalas kesalahan orang itu sepadan, setimpal. Ini persoalannya kalau ngebalas kesalahan orang itu gimana ngukurnya setimpal. Yang ada kan apa? Ente jual. Orang Tangerang bukan itu, ente jual aneh borong. Nah itu yang terjadi. Padahal memaafkan itu karakter ahli takwa. Jadi kalau ada orang salah kita maafkan saja. Ustaz sudah terlalu sakit hati ini. Kenapa? Sudah lama luka itu begitu dalam. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Di mana nyarinya Bu? Di toko besi? Nggak ada. Ada lewat apa? Silaturahmi. Maka jadilah pemaaf. Tapi kalau kita punya salah, segera kita minta maaf. Orang salah sama kita, beri dia maaf. Karena itu karakter ahli takwa. Insya Allah. Nomor yang kelima kita ringkas. Hati-hati. Ingat-ingat nih, jangan-jangan kita punya kezaliman sama tetangga sebelah ini. Sekian lama gak bertegur sapa. Masya Allah ya. Ingatkan suami ibu kalau bertikai dengan tetangga atau teman gitu ya. Berat nanti di akhirat ya. Yang keenam, segera laksanakan haji kalau sudah mampu. Kalau tidak ingin mati seperti orang Yahudi. Ya, kita sudah sering dengar hadis ini ya. Lafaznya sahabat Ali bin Abi Thalib. Man qadara 'alal haji fatarakahu fala alayhi yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang telah diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji kemudian dia mengabaikan, dia menolaknya, maka bersiap-siaplah memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Enggak bersyukur kepada Allah, itu ancaman itu. Alhamdulillah mah kita alhamdulillah. Ustaz gimana Ustaz? Sekian lama nunggu waktunya ini, kapan berangkat ini? Niat sudah diganjar pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Entah kapan berangkatnya ini. Tapi paling tidak setiap satu kita dapat nilai pahala haji dan umroh ya. Salat Isra 2 rakaat selesai taklim. Alhamdulillah. Tapi tidak menggugurkan kewajiban kita untuk haji dan umroh kalau sudah punya kemampuan. Ustaz gimana kalau yang sudah? Jangan terlalu semangat ngejar haji lagi, tapi umroh. Tabi'u bainal haji wal umrati. Fa innahuma yanfi'anil faqra wad dunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Susul ibadah haji dengan umroh. Karena keduanya adalah cara untuk membersihkan diri dan membuka pintu rizki. Dosa diampuni, pintu rezeki terbuka. Insya Allah. Nomor yang ketujuh khusus buat bujangan nih kaitannya. Ada bujangan di sini? Oh, Masya Allah. Itu yang bujangan tuh. Ada nggak yang bujangan ini? Terus terang nih. Kalau ada saya mau kasih pantun khusus buat bujangan. Berarti anak-anak kita Pak ya, anak-anak kita yang masih bujangan itu supaya terjaga dari fitnah, perbuatan zina, segerakan ya untuk nikah kalau tidak ingin banyak fitnah. Iya betul kan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jangan tunda ke penghulu. Apa enaknya hidup sendirian? Ya, nggak enak hidup sendirian ya. Banyak fitnahnya, banyak cobaannya ya. Dekat aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat nomor 32. Jangan kau dekati zina. Itu seburuk-buruknya perbuatan. Itu cara binatang kata Bang Haji. Jadi kita sebagai orang tua nih Pak, kalau anak kita sudah cukup usia, sudah berkemampuan, ya kita dorong dia untuk segera menikah. Ustadz itu kan anak kita yang laki-laki, bagaimana yang perempuan? Kan menunggu datangnya jodoh. Doakan saja. Semoga anak kita yang wanita nanti mendapatkan pasangan yang soleh.
Tidak mengapa tampan asal takwa dan hartawan. Betul ya Pak ya? Sudah tampan, takwa dan hartawan gitu. Alhamdulillah. Takwa, tampan, hartawan, namanya Ridwan. Nomor yang ke-8, yaitu segera menguburkan jenazah muslim. Masya Allah, hakul muslim ala muslim ini harus kita perhatikan ini. Jangan tanya lagi pahalanya yang 2 qirat, nggak usah tanya pahalanya. Tapi ada pesan spiritual yang sangat luar biasa ketika kita mengurus jenazah saudara kita. Ingat pesan Al-Quran, Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu yang sebenarnya senantiasa menyeruak ke dalam hati kita ini, bergetar hati ketika kita melaksanakan pengurusan jenazah saudara kita. Cepat atau lambat kita pun pasti pada akhir kehidupan berpulang ke rahmatullah. Kita hanya bisa mohon kepada Allah semoga umur kita ini mabruk, umur yang diberkahi Allah. Syukur dapat 2 kategori. Seperti kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Itu yang kita harapkan. Supaya manusia yang panjang umurnya banyak amal kebaikan, itu semoga kita dapat. Selagi punya kesempatan, saudara kita yang berperan rahmatullah, lakukan langkah ini. Ustaz, gimana hari ini? Nggak bisa, meninggalnya COVID. Ada Pak lingkungan kita teman yang di sini meninggal COVID saat kemarin waktu pandemi tinggi itu. Kita tak bisa menyelenggarakannya, paling tidak mendoakannya. Paling tidak kan menyantuni keluarganya, menghibur keluarganya. Sekaligus mengingatkan kita akan sebuah doa yang jangan kita lupakan doa ini. Doa ini luar biasa. Semoga ketika kita mendawamkan saat kita hidup, nanti ketika kita telah tiada, saudara kita melakukan hal yang sama, mendoakan kita juga. Yang kita buat itu yang kita dapat lewat fasilitas doa. Doa itu Allah abadikan di Al-Quran pada surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 di ayat nomor 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian yang ada di hati kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Perhatikan nomor yang ke-8 ini. Hakul muslim ala muslim situn. Yang terakhir adalah wa idza mata fattabi'u. Kalau dia meninggal dunia, maka uruslah jenazahnya. Ya, kita diingatkan bahwa maut itu pasti menjemput kita. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kau berada, maut pasti menjemputmu. Sekalipun kau berada di dalam tembok yang kokoh. Nah, tentang kematian tentunya ada tema tersendiri, menggapai husnul khotimah. Ya, sebagai persiapanlah jangan lupa mohon pada Allah 3 doa yang kita baca di sujud terakhir. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon padamu husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, beri aku rizki taubat nasuha sebelum datang ajal atau kematian menimpaku. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku kepada agama.
Jangan lupa doa itu. Sebaris doa, miliaran pesona, bahagia hingga akhirat kelak. Insya Allah. Sebab yang kita kejar itu sebenarnya husnul khotimah. Episode waktu ke waktu itu perjalanan saja. Puncaknya adalah husnul khotimah. Semoga kita hadir di majelis ilmu pagi hari ini kelak saat wafat termasuk husnul khotimah. Kenapa saya sampaikan begitu? Supaya kita tidak salah mengucapkan kalimat husnul khotimahnya. Jadi semoga itu untuk kita yang masih hidup. Masih sering tuh kalau kita baca postingan di grup ya, saudara kita sudah berpulang ke rahmatullah, masih kalimatnya semoga husnul khotimah. Sudah sampai akhir ayatnya. Jadi lafaz itu nggak tepat. Kita yang sekarang mengucapkan ini, semoga kelak kita semua husnul khotimah. Itu yang tepat. Ustaz, gimana kalau kalimatnya dirubah? Mayit ini ada tanda-tanda husnul khotimah. Itu boleh. Tanda-tanda husnul khotimah. Contoh, dia meninggal malam Jumat atau hari Jumat, atau dia sedang jihad, sedang melaksanakan haji dan umroh. Ada tanda husnul khotimah. Tapi semoga nggak tepat lagi. Karena semoga itu adalah ungkapan doa untuk kita yang masih hidup. Baik, gitu ya Pak ya. Jadi nulis WA-nya jangan kebablasan, jangan semoga husnul khotimah. Apa yang dimohonkan? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, atau Allahumma fir laha warhamha, begitu. Yang diperlukan orang muslim untuk saudaranya. Begitu Pak. Gimana kalau meninggal orang kafir, non muslim? Jangan pula kebablasan. Turut berduka cita atas wafatnya fulan bin fulan, semoga mendapat tempat yang layak di sisinya. Haram. Nggak boleh kita ucapkan begitu. Di sisi siapa? Tuhan dia bukan Allah. Nggak boleh. Haram hukumnya. Mana dalilnya? Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 84 dan 113. Nggak boleh. Kalau dia masih hidup, kita doakan agar dapat hidayah, berpahala untuk kita. Tetangga kita non muslim, tiap kita lewat depan rumahnya kita doakan, pahala untuk kita. Ya Allah, berikan hidayah untuk orang ini dan keluarga ini, pahala karena masih hidup. Kalau sudah meninggal gimana? Postingan kalimatnya di WA jangan keliru. Turut berduka cita atas wafatnya fulan bin fulan. Sudah. Kalau mau semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan dan mendapat hidayah. Begitu. Berani nggak? Nggak apa-apa. Oh, dia senang mendapat hidayah. Begitu. Jangan heran kan? Ternyata orang non muslim dengar suara azan juga nikmat kok ya. Masya Allah. Jadi kalau beliau minta maaf, dimaafin nggak kira-kira? Baik ya. Terakhir 9, segera melanjutkan atau menyelesaikan urusan berikutnya setelah selesai satu urusan. Hidup ini kan berputar, bak roda pedati. Betul. Waktu itu adalah perjalanan, waktu itu episode, waktu itu amal soleh buat kita. Maka jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Tolong jangan tersinggung, saya mau nanya satu kalimat aja. Bapak Ibu sekalian, apa sih hukumnya main catur? Apa Pak hukumnya Pak main catur Pak? Makruh, mubah, atau haram? Jadi kadang-kadang habis waktu di situ ya. Hati-hati itu. Sudah usai masanya ya enggak? Ya kan? Usai sudah musim duku, kini banyak buah durian. Tinggalkan catatan buruk masa lalu. Ayo semangat ke surga kita lakukan. Tayyib ya. Jadi urusan yang berikutnya ini harus kita pikirin nih, gimana kita untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan, kan amal kita masih sedikit. Betul Pak? Udah cukup belum? Bekal kita untuk hadap Allah udah cukup belum?
Ada yang kepedean berani angkat tangan nggak? Ustaz, amalku sudah cukup. Hati-hati, amal kita masih sedikit ya. Itu yang dikatakan Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Kebaikan Islam seorang mukmin itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi yang main catur jangan tersinggung ya. Boleh, tapi ingat waktunya gitu. Jangan habis waktu buat main catur dan seterusnya ya enggak. Intermezzo aja katanya, Masya Allah. Ya. Nomor yang ke-9 ini banyak rinciannya, tapi kita masing-masing punya agenda lah supaya tertata ya enggak. 24 jam itu bernilai ibadah. Kan kita sudah lafazkan tuh secara umum dalilnya, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Semoga umur kita tersisa umur yang mabrur, umur yang diberkahi Allah, karena kita sadar atau tidak telah banyak melalaikan kewajiban di masa yang telah lalu. Allah itu melihat catatan ke depan dengan apa? Yang pertama kita balik, yaitu mengisi hari kita dengan menjaga taubat. Keburukan masa lalu akan terhapus. Allah berfirman sebagai penutup kajian kita hari ini, yaitu Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Pertama perhatikan ayat nomor 28 supaya jangan sampai nyesal. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Hati-hati, jangan salah pilih teman. Sahabatmu surgamu, temanmu nerakamu. Sekarang kita perbaiki pertemanan. Itu yang paling penting. Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 28. Kemudian kita isi dengan taubat. Allah menjanjikan hidup akan dirubah. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama surat Al-Furqan juga, surat yang ke-25 ayat di nomor 70. Semoga kajian ini ada manfaatnya, khususnya untuk kami pribadi, Al-Fakir yang banyak kekhilafan dan kesalahan ini. Semoga menginspirasi kita agar bisa kita lakukan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, kira-kira 9 poin ini prakteknya untuk kita segerakan, ringan, enteng, gampang atau mudah? Saya ulangi kalimatnya. Pertanyaannya, kira-kira untuk kita segerakan 9 poin ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang susah, nanti makin susah. Ucapan bisa jadi doa. Ayo kita katakan insya Allah dengan sebuah keyakinan. Ya, insya Allah. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Ingat ada ayat penuntun amal soleh ya. Hidup ini singkat dan fana. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini ayat yang menuntut kita membangun amal soleh. Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat di nomor yang ke-77. Akhirnya penyesalan tak akan berguna lagi
ketika setiap hamba harus mempertanggungjawabkannya di hari kiamat kelak. Selagi umur masih di kandung badan, masih ada kesempatan memperbaiki diri. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan.